Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memasak. Oke, kita bertemu lagi dengan Bapak di satu mata pelajaran di bisnis jaringan pemasaran, yaitu di pengelolaan bisnis retail ya. Oke. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Baik semua bukan? Oke. Pada pertemuan kali ini atau pertemuan 3 ini kita akan melanjutkan salah satu materi di pengelolaan bisnis retail kelas 12. Dan materi ini Bapak berharap semuanya bisa melihat dan menyaksikan karena sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama tentang salah satu kompetensi dasar lanjutan yang berisikan mengenai adalah lembaga waralaba, salah satu lembaga yang sering sekali kita jumpai di masyarakat ya. Jadi Bapak berharap semuanya sahabat pemasaran bisa lihat dan disaksikan, dan ayo kita belajar bersama-sama tentang salah satu mapel di pengelolaan bisnis retail yang sangat bagus ini, yaitu lembaga waralaba. Oke, di lembaga waralaba ini kita nanti harus bisa memahami beberapa indikator. Yang pertama adalah tentang hakikat waralaba, yang kedua tentang perjanjian waralaba, dan terakhir nanti anak-anak semuanya harus bisa mengenai dokumen perizinan bisnis waralaba ya. Jadi sekali lagi silakan diperhatikan biar kita nanti bisa belajar bersama. Ya, tadi lupa Bapak menyampaikan, jangan lupa untuk presensinya, hadirnya biar semuanya bisa lihat, biar semuanya biar tahu. Jangan lupa tulis namanya kalian dan juga kelasnya sampean atau semuanya yang lihat video ini, tulis namanya di kolom komentar, dan jangan lupa like ya, biar like-nya kalian semua tetap bisa memberikan informasi retail ini kepada seluruh orang yang melihat ya. Jadi kami ya. Oke, yuk ke materi yang pertama. Oke. Bisnis waralaba. Apa itu waralaba? Waralaba adalah hak khusus yang dimaksud oleh orang atau perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Jadi waralaba ini adalah suatu kebijakan yang diberikan oleh orang atau mungkin perseorangan atau mungkin badan usaha untuk segenap pihak biar bisa memberikan penjualan produk yang dia miliki untuk dijual kembali ke pihak lain. Itu adalah waralaba. Jadi contohnya adalah redistributor. Jadi ada pihak toko-toko yang menjual barang-barang dari distributor atau distribusi atau produk pabrik untuk menjual kembali. Itu namanya waralaba ya. Kemudian bentuk-bentuk waralaba itu ada beberapa. Yang pertama adalah unit franchising, atau di mana pemberi waralaba ini memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjalankan satu usahanya dalam lokasi atau daerah yang telah ditentukan. Yang kedua, area development franchising, atau pemberi waralaba ini memberi hak kepada penerima waralaba untuk mengembangkan bisnisnya di daerah tertentu. Dan ketiga adalah sub franchising, atau sering disebut sebagai master franchising, yang artinya adalah penerima waralaba memiliki pilihan antara membuka sendiri unit waralabanya atau menjual kembali unit waralabanya kepada pihak ketiga atau investor ya, jika tujuan pengembangan waralaba itu adalah tercapai. Biasanya untuk yang sub franchising atau master franchising ini biasanya adalah waralaba yang sudah menjalankan waralabanya secara baik dan sukses atau berhasil, maka boleh untuk membuka sub franchising di tempat yang tersendiri atau sesuai dengan keinginan dari pihak yang diberikan waralaba ini. Ini adalah bentuk-bentuk dari waralaba ya. Bentuk yang lain itu adalah namanya affiliation or conversion franchising, atau pada waralaba bentuk ini pemilik bisnis waralaba yang sudah berjalan ingin berafiliasi atau bergabung dengan suatu jaringan waralaba yang terkenal. Contoh, ada waralaba yang sudah berhasil, dia ingin go daerah lain atau untuk keluar daerah atau ingin mengembangkan ke daerah lain, maka bisa dengan affiliation ini. Contohnya adalah biasanya sering terjadi adalah perhotelan. Makanya kalau ada adik mungkin di Banyuwangi ya, atau di kalian ada Astor,
ada Santika, itu adalah contoh affiliation yang sangat berhasil, bahkan sekarang sudah melalang buana di seluruh wilayah Indonesia. Itu adalah contoh dari waralaba yang sangat berhasil. Bentuk yang berikutnya adalah non-traditional franchising. Adalah bentuk ini memberi waralaba menjual waralabanya ke tempat tertentu. Misalnya unit waralaba dijual dalam lokasi bisnis tertentu, seperti bisnis retail kepada milik orang lain. Inilah non-traditional. Biasanya kalau waralaba ini itu sering kita jumpai di wilayah pedesaan atau daerah-daerah pelosok yang menggunakan masih bisnis tradisional. Nah, jadi kulturnya masih kita menggunakan budaya masyarakat ya. Jadi ini adalah non tradisional franchising. Sekarang klasifikasi waralaba. Beberapa klasifikasi waralaba ini menurut sekarang produk yang ditawarkan ada waralaba produk, ada waralaba jasa, ada waralaba gabungan. Nah itu 3 ya. Jadi ada 3 itu. Ada produk, ada jasa, dan juga waralaba gabungan. Kalau produk adalah waralaba yang memberikan penjualan dalam bentuk produk atau barang, nah, seperti toko-toko gitu ya. Kalau waralaba jasa, maka waralaba yang memberikan bentuk jasa, contoh misalnya kayak Gojek dan sebagainya. Yang berikutnya adalah waralaba gabungan, adalah waralaba yang terdapat produk dan juga jasa. Ini adalah klasifikasi waralaba berdasarkan produk, ya, berdasarkan produk yang ditawarkan. Kemudian klasifikasi berikutnya ini berdasarkan tempat asalnya. Ada waralaba dari luar negeri. Artinya waralaba ini adalah kita menjual produk-produk atau jasa dari usaha di luar negeri. Ya. Nah, seperti Subway, ada McDonald, itu KFC itu dari Amerika, kita jual di Indonesia. Ada lagi namanya waralaba dalam negeri. Misalnya apa? Adalah Alfamart, Indomaret, seperti Indo dan lain-lain sebagainya. Kalau waralaba dalam negeri itu biasanya menjual produk-produk atau jasa yang memang itu berasal dari wilayah dalam negeri. Contoh misalnya di Indomaret itu ada berbagai macam sekali barang, itu dari berbagai macam pabrik dan usaha dijual di suatu tempat namanya Indomaret, itu maka disebut waralaba dalam negeri ya. Nah, klasifikasi yang berikutnya adalah berdasarkan International Franchise Association atau IFA. Nah, waralaba itu ada produk franchising atau waralaba produk, di mana waralaba ini hanya waralaba yang menghasilkan suatu barang. Kalau manufacturing franchising itu adalah waralaba yang mengolah barang-barang setengah jadi, contohnya adalah ban. Indonesia itu salah satu negara yang mengirimkan hasil alamnya itu berupa karet, itu nanti dikirim ke Jepang untuk diolah jadi ban. Ini contoh dari manufacturing franchise. Ada business opportunity adventure, artinya adalah waralaba yang memang khususnya adalah untuk menjual barang-barang dari usaha mandiri. Dan terakhir adalah business format franchising atau waralaba yang memang biasanya ini menjual dalam segi jasa untuk sistem manajemen untuk yang di bisnis. Nah, ini adalah klasifikasi menurut International Federation ya. Oke. Terus apa sih manfaat waralaba? Nah, ini silakan teman-teman kita semuanya. Waralaba itu ada 2 manfaat. Yang pertama untuk pemberi waralaba, yang kedua untuk penerima waralaba ya. Bisa dicatat di bukunya masing-masing. Jika pemberi waralaba, satu pastinya untuk jaringan yang ada untuk ekspansi, perluasan usaha dengan lebih cepat, mudah dan murah dibandingkan ada pertumbuhan secara organik. Itu untuk waralaba pemberi. Yang kedua, menggunakan modal orang lain untuk mengembangkan usaha dan memperluas cakupan layanan. Dengan adanya waralaba ini, makanya pasti kita bisa membantu investasi ke pihak lain ya. Terus kemudian teknik untuk mempercepat waktu penetrasi pasar dan penguasaan pasar. Yang keempat, mengurangi resiko usaha sekaligus membagi keuntungan dengan orang yang beli waralaba. Yang kelima, adanya sumber pemasukan baru seperti fee, royalti, dan biaya pelatihan yang merupakan penghasilan dari shift. Yang keenam, meningkatkan omset dan putaran bisnis dari para waralaba atau franchisor.
Yang ketujuh adalah mempermudah dalam proses pengaturan, manajemen, dan pengawasan. Ini adalah manfaat bagi pemberi waralaba. Sedangkan untuk manfaat bagi penerima waralaba, yang pertama adalah dapat memiliki bisnis dan sistem bisnis dalam waktu yang relatif singkat dan mudah. Nah, karena dengan adanya waralaba ini pastinya kita dapat bantuan dari pihak-pihak waralaba ya. Yang kedua, mengurangi resiko kerugian karena nanti akan ada pelatihan berupa mentor bisnis atau mungkin pelatihan dan sebagainya. Yang ketiga, terbantu dari segi brand atau merek karena pemilik waralaba juga membantu dalam kegiatan memasarkan brandingnya. Untuk swalayan di sekeliling kalian itu tidak perlu memasarkan produk-produknya karena sudah diberikan oleh setiap pemberi waralaba. Yang keempat, tidak perlu pusing membuat sistem bisnis atau SOP kerja karena sudah ada SOP dari setiap barang yang kita jualkan dari pemberi waralaba. Yang kelima, tidak perlu improvisasi atau membayar konsultan karena setiap ada permasalahan sudah langsung diatasi oleh pewaralaba atau franchisor. Yang keenam, menambahkan keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan cara kerja perusahaan dibanding yang harus belajar dari manual. Ini adalah manfaat dari penerima waralaba. Jadi silakan teman-teman pemasaran semuanya jadi perhatikan. Manfaat ini ada dua, jadi ada pemberi baik juga ada penerima. Semuanya memberikan manfaat, semuanya saling berkaitan. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Ini waralaba ini adalah metode pembelajaran saling menguntungkan. Ya, jadi ini adalah manfaat dari waralaba. Ya, oke. Bisnis waralaba. Kita berarti alih ke materi berikutnya, yaitu mengenai perjanjian waralaba. Franchisor adalah orang atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan waralaba kepada orang lain. Jadi franchisor itu adalah satu pihak yang terkait dalam waralaba. Perlu teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita berbicara mengenai perjanjian, teman-teman harus paham terlebih dahulu mengenai pihak-pihak yang terkait dalam waralaba. Pertama adalah mengenai franchisor. Ya, ada pemberi waralaba di luar negeri, ada pemberi waralaba dari dalam negeri, ada pemberi waralaba lanjutan, dan terakhir ada pemberi waralaba lanjutan dari waralaba adalah ini adalah pihak-pihak franchisor. Ya, jadi silakan teman-teman dipahami, ditulis apa aja dari teman-teman dari pihak dari franchisor. Ya, oke. Pihak yang berikutnya itu adalah namanya franchise, adalah orang atau badan usaha yang diberikan hak oleh pewaralaba untuk memanfaatkan waralabanya. Nah, ini atau nama lainnya adalah penerima waralaba. Siapa aja dia? Ini dari dalam negeri tetap sama ya, luar negeri, dalam negeri, ada waralaba luar negeri atau waralaba lanjutan, dan juga ada penerima waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri. Sebenarnya hampir sama ya. Jadi dengan antara pihak-pihak di franchisor sama franchisor pemberi, kalau franchise penerima. Ingat ya. Nah, dokumen perizinan bisnis waralaba. Apa aja sih dokumen yang nantinya kita harus gunakan? Dokumen itu nama lainnya adalah prospektus penawaran waralaba, adalah keterangan terus dari pemberi waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, serta hak dan kewajiban memberi waralaba dan penerima waralaba. Hal-hal dalam prospektus penawaran waralaba apa aja? Ini yang pertama, harus disiapkan mengenai fotokopi KTP atau paspor atau identitas pemberi waralaba. Yang kedua adalah legalitas usaha waralaba atau SIUP, surat izin usaha pendirian ya. Yang ketiga ada sejarah kegiatan usaha. Yang keempat ada laporan keuangan 2 tahun terakhir seperti laporan keuangan laba rugi, laporan perubahan modal atau neraca ya. Yang kelima ada jumlah tempat usaha seperti jumlah outletnya, cabangnya ada berapa, itu adalah disiapkan untuk penawaran laba-laba. Dan terakhir daftar penerima waralaba. Ini adalah hal-hal yang harus disiapkan oleh prospektus penawaran waralaba. Bapak berharap ini bisa dipahami ya, bisa ditulis. Nanti siapa tahu ada hal-hal yang belum kita jelasi, kita
bahas ketika nanti di materi berikutnya, atau mungkin ada kesempatan kita bisa bertatap muka, kita bisa bahas lebih dalam kembali. STPW atau surat tanda pendaftaran waralaba. Ini salah satu angka sebelum menyebutkan pengertian STPW, yaitu apa? STPW adalah surat tanda pendaftaran waralaba, yang selanjutnya disingkat dengan STPW adalah bukti pendaftaran prospektif penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan, serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam peraturan ini. Jadi menurut pasal 1 nomor 10 itu seperti ini. Jadi seluruh atau bukti pendaftaran prospektif penawaran waralaba ya. Nah, tata cara permohonan STPW. Adapun tata cara permohonan STPW sebagai diatur dalam peta 11 adalah sebagai berikut. Pemberi waralaba ya, yang pertama adalah pemberi waralaba lanjutan, penerima waralaba lanjutan mengajukan permohonan STPW melalui lembaga online single submission berupa STPW diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau Bupati Wali. Yang ketiga, Direktorat Bina Usaha dan pelaku distribusi berkas permohonan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Ya, seperti itu. Di bawahnya itu ada dari luar negeri, dari dalam negeri, waralaba luar negeri, waralaba luar negeri, waralaba dalam negeri. Ya. Kemudian cara yang berikutnya lanjutannya adalah dinas yang membidangi perdagangan atau unit terpadu satu pintu di wilayah Provinsi Jakarta atau di seluruh wilayah Indonesia memproses permohonan STPW yang dimaksud pada ayat 1 yang terdiri atas ada STPW dari waralaba dalam negeri, luar negeri, dan waralaba dalam negeri. Yang kelima, ketentuan mengenai persyaratan dan pelayanan penerbitan STPW mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang perdagangan. Ini adalah tata cara permohonan STPW. Jadi silakan dipahami, bisa di-pause, bisa dilihat, ditulis ya. Oke. Terima kasih. Tadi adalah lanjutan pada pertemuan yang ketiga ini tentang permohonan militer. Pak berharap teman-teman pemasaran semuanya bisa memahami. Kalau memang belum memahami tidak apa-apa, karena kita masih ada tetap muka, masih ada pertemuan yang selanjutnya. Sekali lagi tetap belajar di rumah, tetap stay di rumah, jaga kesehatan ya. Masih banyak penyakit yang ada di luar sana, jaga kesehatan bersama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemasaran.